setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Oh masa sih? Ada yang gede itu. Siapa yang di penjara? Ada orang tua di penjara ya. Orang tua di penjara terus Anak-anaknya dibully. Kalau saya mah kasihan sama anaknya, Bu. Iya emang. Jadi dirundung. Bener, orang tuanya. Dibully ya. Iya di sekolahan dibully. Orang tuanya berbuat salah. Anaknya yang sengsara. Makanya. Bagaimana kalau hari ini kita jadiin tema aja tuh? Waduh. Bagus tuh. Bagus banget tuh kan tentang orang tuanya di penjara, anak yang sengsara nih. Iya benar-benar. Bagaimana cara membangun mental anak saat orang tua kena musibah? Bun, Ya. Bunda. Iya. Ada seorang anak yang rindu akan orang tuanya yang mendekam di penjara, entah karena perbuatan apa. Kasih ibu tak terhalang jeruji besi. Walaupun seorang ibu yang mendekam di penjara karena suatu perbuatan dan lain sebagainya, ia terus menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana makannya, bagaimana sekolahnya. Pun demikian sang anak pun rindu ingin berjumpa. Jika memungkinkan untuk menjenguk, dan penjara itu sekiranya aman untuk anak usianya berapa ya, maka pertemukan nggak apa-apa. Namun sebaliknya jika tempat itu bisa mendatangkan trauma untuk anak, mungkin pas datang masuk, wah pidana-pidana yang lain, anak langsung sawan, bawa keluar ya. Akan tetapi jangan berikan harapan palsu. Besok kita jengukin ayah, besok jengukin bunda. Seminggu, 2 minggu, sebulan yang anak nungguin aja kok kagak dibawa-bawa. Bilang, jawab dengan jujur nih ayahnya atau emaknya nauzubillah karena melakukan kesalahan ada di tempat ini. Lagi menjalani hukuman. Oleh karenanya bawa nggak apa-apa tapi sekiranya tempatnya itu aman, bersih. Atau mungkin seorang orang tua bisa memberikan kabar dengan surat. Atau bisa telepon ya. Yang penting berikan pengertian kepada nih anak, nih emaknya lagi menjadi hukuman, tapi insya Allah hukumannya selesai, bisa ngumpul lagi sama nih anak. Bener. Berikan support, berikan dukungan, Motivasi lah. berikan motivasi, Bener. orang tua bakal tetap sayang sama anak. Jadi orang tua bisa ngerem mana yang pantas, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya kenapa? Karena ingat semua akan berdampak kepada anak keturunan kita. Satu, kita cari nafkah. Nafkahnya pakai harta yang halal. Insya Allah ini anak dibawa sholat gampang, dibawa ngaji gampang, disuruh hafal Quran juga bisa. Tapi kalau orang tua makan dari harta yang haram, na'udzubillah min dzalik, dikasih ke anak, anaknya berat bang disuruh sholat. Anaknya ini bisa sulit kalau diajak kebaikan. Kenapa? Karena yang masuknya makanan-makanan yang haram. Dampaknya siapa? Anak, dari sisi ruhani. Tapi juga dari sisi mental. Ketika orang tua punya masalah, anak juga pasti akan berdampak. Jadi bagaimana solusinya? Satu, jangan dijauhin. Ya, yang pertama-tama tentu tadi orang tua mikir-mikir kalau mau melakukan segala sesuatu, adakah dampak negatif di kemudian hari? Jangan kalau memang ada negatifnya. Apalagi yang bisa mengganggu atau mengganggu mental atau psikisnya anak-anak. Karena pasti yang namanya psikis, mental ini untuk mengobatinya pertama jangan dijauhin. Dan tidak bisa instan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi perlu ada pendekatan, harus ada komunikasi, dan juga jangan kita berbicara yang buruk tentang orang tuanya. Udah juga dia terima informasi yang nggak baik, tambah lagi misalnya kita ngasih masukan-masukan yang tidak baik juga tentang orang tua, makin drop. Justru kita naikkan kepercayaannya. Udah nggak apa-apa, orang tuamu lagi diuji. Kamu tetap harus belajar. Kamu harus jadi anak pintar supaya kamu bisa membanggakan kedua orang tuamu. Gimana caranya menyiapkan mental anak agar siap saat menghadapi ujian? Baik, tanamkan kepada anak bahwa hidup ini tidak lepas dari ujian dan cobaan. Anda Allah sayang, maka kita akan diuji. Dan ingatkan bahwa di dunia ini fana. Cuma sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Udahan mau closing. Dunia sementara, Akhirat selama-lamanya. Pokoknya PR kita sebagai orang tua adalah kalau kita mau bertindak coba pikirkan dulu. Karena pasti secara tidak langsung akan berdampak kepada anak. Karena kalau sudah kejadian, kalau sudah terjadi, ini bisa dikatakan nasi udah menjadi bubur. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Sebelum bertindak, maka bijaklah dalam berlaku. NTMB,
Apa tuh? Nasi telah menjadi bubur. Oh. Saya singkat aja. Nasi, itu bahasanya. Bukan, Bunda. Gak usah dipancing lagi. Mohon maaf, udah mau closing kita ya. Mudah-mudahan semoga tayangan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Amin. Setiap permasalahan